Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanir Oktavia dengan NIM 3118131 dari kelas 1C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus uji kontras metode polinomial atau uji rata grup perlakuan. Contoh kasusnya yaitu pada rancangan acak kelompok dengan metode MOP atau metode ortogonal polinomial pada percobaan faktor tunggal. Dengan kasus dari suatu percobaan pengaruh populasi benih dengan interval yang sama, yaitu T1 sama dengan 25, T2 sama dengan 50, T3 sama dengan 75, T4 sama dengan 100, T5 sama dengan 125, dan T6 sama dengan 150 kg per hektar terhadap produksi padi menurut RAK. Rancangan acak kelompok data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Pada tabel 6.4, produksi padi hasil percobaan pengaruh populasi benih, terdapat 4 kali pengulangan pada setiap perlakuan. Terdapat TPI, yaitu jumlah total keseluruhan dari TI 4 kali kelompok atau 4 kali pengulangan, begitupun seterusnya. Terdapat YP yang merupakan rata-rata yang didapat dari total TPI dibagi 4 kali kelompok atau 4 kali pengulangan. Sebelum menghitung nilai F, kita memerlukan data koefisien ortogonal polinomial pada lampiran 7. Ini merupakan lampiran ke-7, yaitu daftar koefisien ortogonal polinomial dan taraf nyata koefisien korelasi sederhana linear. Karena terdapat 6 perlakuan, maka yang diambil adalah K sama dengan 6 atau koefisien 6. Diambil juga skalanya dan kuadratnya, koefisien kuadratnya atau konsentrasinya, yaitu yang diambil 70, 84, 180, 28, dan dimasukkan data tersebut data ini ke dalam tabel 6.5. Pada tabel 6.5, koefisien ortogonal polinomial C untuk T sama dengan 6 perlakuan digunakan untuk menghitung terlebih dahulu jumlah kuadrat dengan rumus CKL sama dengan TL kuadrat dibagi RT kuadrat. Dengan JK linier, yaitu negatif 5 dikali 20,496. Negatif 5 didapat pada tabel 6.5, yaitu pada populasi pupuk linear yang terdapat pada T1. Dan dikali 20,496 didapat dari TPI. Selanjutnya, negatif 5 dikali 20,496 ditambah negatif 3 dikali 20,281 dan seterusnya sampai 5 dikali 18,813. Kemudian dibagi 4 kali 70. 4 didapat dari jumlah kelompok dikali 70 sama dengan PC1 kuadrat. PJI kuadrat diperoleh dari penjumlahan masing-masing konstanta yang dikuadratkan dengan menghilangkan atau menghiraukan nilai negatif positifnya, sehingga diperoleh jumlah kuadrat linear 0,760,035. Jumlah kuadrat kuadratik menghasilkan 0,074,405
Jumlah kuadrat kubik menghasilkan 0,113,301. Jumlah kuadrat kuartik menghasilkan 0,090,630. Jumlah kuadrat kuintik menghasilkan 0,159,960. Selanjutnya akan dicari F hitung pada masing-masing polinomial dengan rumus F hitung sama dengan jumlah kuadrat dibagi kuadrat tengah galat. Pada F hitung linear, jumlah kuadrat dibagi kuadrat tengah galat sama dengan 0,760,035 dibagi 0,1110,558. 0,760,035 didapat dari hasil jumlah kuadrat linear. KTG atau jumlah tengah galat didapat dari tabel 6.6 dengan menjumlahkan JK galat dibagi dengan DB galat yang menghasilkan 0,110,558. Sehingga F hitung linear menghasilkan 6,87, dan dengan metode yang sama dengan F linear, F hitung linear, F hitung kuadratik menghasilkan 0,67, F hitung kubik menghasilkan 1,02, F hitung kuartik menghasilkan 0,82, dan F hitung kuintik menghasilkan 1,45. Selanjutnya akan dicari nilai F tabel. F tabel untuk taraf signifikan 1% dan 5% dengan derajat kebebasan 1,15 melalui lampiran 2. Lampiran 2 yaitu lampiran F tabel. F tabel dengan taraf signifikan 1% dan 5% dengan derajat kebebasan 1 dan 15 melalui lampiran 2 ini, yaitu angka 1 dapat dicari dengan kolom. Angka 15 dapat dicari barisnya, maka hasilnya seperti ini. Ini baris ke-15, kolom ke-1. Bagian atas, angka bagian atas merupakan angka dari taraf signifikan 5%, sedangkan angka bagian bawah merupakan angka dari taraf signifikan 1%. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu pada F hitung linear 6,87 dengan F tabel taraf signifikan 5% yang menghasilkan 4,5, maka hanya F1 yang lebih besar atau F linear yang lebih besar dari F taraf signifikan 5%. Berarti dapat disimpulkan bahwa produksi padi dan takaran benih berkaitan secara linear nyata. Kemudian akan dihitung apakah produksi padi dan takaran benih berkaitan secara polinomial selain linear, dengan cara menghitung jumlah kuadrat yang merupakan rangkaian polinomial berderajat 2 tingkat di atas lebih dari derajat polinomial yang nyata. Dengan cara jumlah kuadrat sisa sama dengan jumlah kuadrat kubik ditambah jumlah kuadrat kuartik
ditambah jumlah kuadrat kuintik sama dengan 0,363,891. Hasil ini diambil dari jumlah kuadrat yang sebelumnya sudah dihitung, yang sehingga kuadrat sisanya yaitu dapat dicari dengan cara jumlah kuadrat sisa dibagi V sisa. Jumlah kuadrat sisa diambil dari perhitungan sebelumnya, yaitu yang di atas, mencari jumlah kuadrat sisa dibagi V sisanya. V sisa diambil karena 3 sisa dan untuk F sisanya, maka dapat dihitung sama dengan atau menghasilkan 0,121,297. Dan perhitungan yang terakhir yaitu perhitungan F sisa. Menggunakan rumus kuadrat T sisa dibagi kuadrat tengah galat menghasilkan atau sama dengan 0,121,297 dari perhitungan sebelumnya, dan kuadrat tengah galatnya 0,1110,558 sama dengan atau menghasilkan 1,10. Hasil ansiran menurut uji MOP ini tertera pada tabel 66. Hasil F sisa terdapat pada tabel 66 yaitu 1,10. Dari hasil ansiran ini terlihat bahwa meskipun dari ANOVA baku perlakuan berpengaruh tidak nyata, uji lanjutan menurut MOP dapat menunjukkan adanya hubungan linear nyata antara populasi benih dan produksi kedelai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.